Adalah seorang lelaki yang sangat kaya berasal dari Ur Kasdim yang bernama Abraham. Ia percaya kepada Tuhan. Suatu malam Tuhan memberikan suatu perintah yang aneh kepada Abraham. Tuhan berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perintah itu merupakan ujian untuk melihat apakah Abraham mencintai Ishak anaknya lebih dari cintanya kepada Tuhan. Abraham memandang Ishak anak satu-satunya yang diperolehnya dari Tuhan ketika ia berumur 100 tahun dan Tuhan meminta anak itu kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mengorbankan anak laki-lakinya, perintah itu sangat berat bagi Abraham. Dia sangat mencintai anaknya. Dia akan kehilangan keturunan, akan kehilangan pewaris untuk seluruh harta kekayaannya. Padahal Tuhan pernah berjanji kepadanya akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkatinya dan membuat namanya masyhur dan ia akan menjadi berkat. Abraham tidak menyangka Allah akan memberikan perintah sekejam itu, tetapi Abraham belajar untuk taat kepada Tuhan meskipun dia tidak mengerti maksud Tuhan. Satu hal Abraham tanamkan di hati, bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia belajar dari pengalamannya yang pertama bahwa Allah sanggup menghidupkan sel-sel tubuhnya yang sudah layu karena usianya yang lanjut untuk menghasilkan satu keturunan. Dia juga ingat Sarah istrinya yang berumur 90 tahun yang sanggup melahirkan seorang anak. Meskipun Allah meminta anaknya untuk dikorbankan sebagai korban bakaran, Abraham percaya bahwa Allah sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Pagi harinya, Abraham mempersiapkan diri untuk pergi ke gunung persembahan bersama Ishak dan 2 orang bujangnya. Ia memasang pelana keledainya. Ia juga membelah kayu untuk membakar korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Setelah 3 hari perjalanan, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah tempat itu dari jauh, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lagi-lagi Abraham tetap percaya dan menaruh harap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menghidupkan anaknya kembali. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya ia membawa api dan pisau. Berjalanlah mereka bersama-sama ke gunung persembahan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham. ya anakku, Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Apakah Abraham sungguh taat kepada Tuhan dan mengorbankan Ishak anak satu-satunya yang sangat dicintainya? Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Sautnya, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sekarang Ishak tahu bahwa Allah menyediakan seperti yang dikatakan ayahnya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya,
Aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba.